Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin Cidadupat yang terhormat, musim pemberangkatan calon-calon ibadah haji telah tiba dan sebentar lagi insyaallah Idul Qurban juga akan tiba. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pada saudara sebuah materi khutbah yang berjudul panggilan haji dan perintah berkorban. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagai muslim kita semua tahu bahwa rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji apabila mampu. Oleh karena itu maka bagi saudara-saudara yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah berhaji. Kalau tidak dan saudara kedahuluan mati, maka risikonya sangat berat. Apa kata Nabi? Man mata falam yahmudja fal yahmud insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyyan. Barang siapa yang mati dia dalam keadaan mampu tapi belum melaksanakan ibadah haji, maka adalah dia mati sebagaimana layaknya matinya orang-orang kafir. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min
Kumandangkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, suaraku amat pelan, tentu mereka tidak akan dengar suaraku ya Allah. Tapi apa kata Allah? Wahai Ibrahim, yang penting kamu kumandangkan kepada mereka untuk haji, biar aku sendiri yang nanti akan menyampaikan pada hati mereka. Itulah dialog antara Allah dengan Ibrahim yang riwayatnya bisa diketahui di berbagai kitab tafsir. Itulah sebabnya maka Profesor Dr. Mursyid sebagai pakar tafsir, ya, beliau lulusan terbaik dari Al-Azhar University, doktornya, dokter tafsir. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya setiap manusia muslim itu sudah dipanggil oleh Allah untuk haji. Hanya saja sikap mereka dalam menerima panggilan itu yang bermacam-macam. Ada di antara mereka yang begitu menerima panggilan itu hatinya kontak, segera dia membayar melunasi ongkos naik haji. Begitu saatnya berangkatan, dia bisa berangkat. Ada yang begitu menerima panggilan haji, hatinya kontak, dia segera membayar suami istri. Tapi begitu gilirannya berangkat, ada amalan yang melintas. Ternyata salah satu daripada suami istri itu sudah dipanggil oleh Allah duluan alias mati. Ini banyak kejadian. Kadang-kadang suaminya yang mati dulu, kadang-kadang istrinya yang mati dulu. Ada juga yang begitu menerima panggilan itu hatinya tidak kontak sama sekali. Padahal kesempatan ada, uang pun ada, dia juga sehat, tapi langkah-langkahnya semakin jauh. Tapi ada juga yang betul menerima panggilan itu hatinya kontak, tapi apa daya, dana tidak sampai karena memang tidak punya uang. Nah, buat orang yang seperti itu Allah itu sangat maklum. Itulah sebabnya maka redaksi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah haji yang ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 itu sangat indah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti adalah kewajiban manusia kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu menempuh jalan menuju ke sana. Terus bagaimana dengan yang tidak mampu? Bagi yang tidak mampu, Allah sangat maklum. Allah memaafkan sekali karena memang tidak mampu. Tapi bagi yang mampu tapi tidak melaksanakan ibadah haji, mengingkari ibadah haji, bahkan dia mengatakan akan dipanggil oleh Allah. Maka Profesor Dr. Mursyid mengatakan, saya khawatir orang seperti ini nanti akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murka apa? Yang pertama karena dia mengingkari kewajiban melaksanakan ibadah haji. Yang kedua mencari-cari dalih untuk mengatakan saya belum dipanggil oleh Allah. Nah, bagi orang yang berangkat menunaikan ibadah haji, saudara, dengan hati kita cuma bisa memesan pesan kita, wasiat kita, luruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Anda menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jalan, mudah-mudahan ya Anda lancar-lancar saja, sehat walafiat, dapat melaksanakan tata ritu ibadah haji dengan baik dan sempurna, sehingga pulang menjadi haji yang mabrur, yang tidak ada balasan lain kecuali surga. Karena apa? Al-Nabi sendiri mengatakan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Makanya sebetulnya uang untuk ongkos naik haji, apakah sekarang berjumlah 60 juta rupiah atau haji plus misalnya 250 juta rupiah dan lain sebagainya, itu sebetulnya dibandingkan dengan balasan Allah bagi jamaah haji itu tidak ada apa-apanya, karena balasannya surga. Surga itu mahal, surga itu indah. Makanya kalau hanya dinilai dengan uang tidak utuh, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, lantas bagaimana dengan ibadah kurban? Ibadah kurban
Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah tercatat bahwa perintah korban itu adalah bermula dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, ya, untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Nah, Timur bertanya, apakah Allah itu haus darah sehingga perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail? Tidak, saudara-saudara. Allah tidak haus darah. Adanya Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail adalah untuk menguji kadar iman beliau. Apakah dengan hadirnya Ismail yang sudah dirindukan 100 tahun lamanya itu, di saat beliau cintanya begitu hebat pada putranya Ismail, apakah dia lebih mencintai Ismail atau lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kalau lebih mencintai Allah, berarti Ismail harus dikorbankan. Tapi kalau lebih mencintai Ismail, berarti dia tidak akan menuruti perintah Allah. Jadi beliau dihadapkan pada satu hal yang sifatnya dilematis. Ternyata apa? Beliau lebih mencintai Allah daripada mencintai Ismail. Akhirnya keputusan anaknya harus dikorbankan. Makanya pada suatu hari Nabi Ibrahim dan Ismail yang pada saat itu tumbuh menjadi remaja yang ganteng, tampan, yang cerdas, soleh. Keduanya berjalan menuju sebuah bukit yang berada di Mina. Saudara bisa bayangkan, di saat Ibrahim dan Ismail berjalan menuju ke Mina, yang terselip di pinggang Ibrahim adalah pisau yang sangat tajam yang akan dipakai untuk menyembelih putranya. Tentu suasana pada saat itu sangat mencekam, beda dengan bapak dan anak yang berangkat berdua, berjalan bersama, mau makan di sebuah restoran. Tentu berangkatnya jauh dari yang gembira. Tapi Nabi Ibrahim dan Ismail pada saat itu kedua-duanya mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, dikatakan dalam Al-Qur'an, falamma jana alaihi, dalam Al-Qur'an, ya budaya ini arafil manami anni atbaqu anni malhadur mata tarawih, aku melihat dalam mimpi engkau kukorbankan malhadur mata tarawih. Bagaimana menurut pendapat kalau ternyata di luar dugaan? Ismail mengatakan if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau sarankan oleh ayah, dan insyaallah ayah akan menemukan anda sebagai orang yang sabar dan tabah hati dalam menjalankannya. Makanya keputusan akhirnya diambil. Ismail dibaringkan untuk menghadap ke arah kiblat pada saat itu, lehernya agak didongakkan supaya urat-urat di lehernya mudah putus, sekali tebas putus. Ternyata ketika keduanya sudah siap, apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang dan membawa seekor domba dengan mengatakan, wahai Ibrahim, kau sadaqta ru'ya, dibabarikan dalam Al-Quran, sungguh kau telah membenarkan mimpimu. Adanya Tuhan merintahkan kamu untuk menyembelih putramu Ismail, bukan karena Tuhanmu haus darah. Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Adanya Tuhan merintahkan kamu untuk menyembelih putramu Ismail adalah untuk menguji kadar cintamu kepadanya. Apa kau lebih mencintai Allah atau lebih mencintai Ismail? Ternyata engkau lebih mencintai Allah daripada mencintai Ismail. Imanmu begitu sempurna. Oleh karena itulah maka sebagai gantinya sembelihlah domba ini buat orang-orang yang lapar. Nah, saudara-saudara sekalian, apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa korban itu? Masalahnya adalah bahwa pelajaran yang bisa kita ambil bahwa setiap yang beriman atau pernyataan beriman, pasti kita akan selalu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan setan atau iblis yang setiap saat kepingin malingkan kita dari jalan yang benar. Orang mau korban, digoda, ngapain korban? Daripada pakai korban kan baik pakai untuk beri makanan-makanan yang enak di restoran, bisa dipakai makan sekeluarga. Pakai makan di restoran. Begitu juga mau berangkat haji, digoda bagusnya. Untuk apa uang ratusan juta rupiah dipakai untuk haji, daripada begitu kan lebih baik dipakai untuk rekreasi ke luar negeri, menikmati keindahan alam. Ini godaan iblis, godaan setan, saudara-saudara sekalian. Makanya saudara-saudara mau korban pun pasti akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan setan. Jadi maju mundur, korban atau tidak, Kalau iman saudara kuat, maka saudara biasanya akan menempuh jalur berkorban demi menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran itu ada
ujian imannya kami biarkan begitu saja tanpa kami uji. Walaupun fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang imannya orang-orang sebelum kamu. Dari situ kami tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang imannya hanya dalam bibir saja. Kalau saudara orang-orang yang beriman, tentu rezeki yang diamanahkan oleh Allah kepada saudara, saudara tidak akan eman-eman untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mencontoh Nabi Ibrahim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkorban. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa qul bi rahmatil rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa a'lamu anna Allaha yuhibbul muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Zulhijjah saya temukan ada hadis sahih yang menyatakan bahwa awal bulan Zulhijjah 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah hari terbaik sepanjang tahun. Oleh karena itu makanya kalau saudara-saudara sekalian diberikan kelonggaran waktu sehat walafiat, kita bisa melaksanakan sunnah sholat sunnah, kita bisa melaksanakan puasa sunnah mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Itu alangkah indahnya, itu pahalanya sangat besar ya, pahalanya sangat besar. Tapi kalau nggak bisa selama 9 hari itu, maka kita puasa di hari Tarbiyah dan Arafah. Apa itu hari Tarbiyah? Saudara-saudara tahu dalam sejarah, dalam kitab Tafsir Al-Jawahir yang ditulis oleh Syekh Tantawi Al-Jawhar, beliau mengatakan bahwa kata tarbiyah itu berasal dari kata tarbi, artinya mimpi. Pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Karena peristiwa itu diterima dalam mimpi, Ibrahim kan manusia juga biasa, manusia biasa juga. Keraguan itu pasti ada. Ternyata apa? Ternyata pada malam 9 Zulhijjah mimpi itu terulang kembali, sehingga tanggal 9 Zulhijjah itulah baru beliau benar-benar yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan hari Arafah. Arafah itu berasal dari kata Arafah yang artinya adalah tahu, yang artinya adalah mengenal, artinya adalah yakin bahwa itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya Nabi itu ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar, beda dengan mimpinya kita orang-orang biasa. Oleh karena itulah makanya sempatkan kita untuk puasa di hari Tarbiyah dan Arafah 8 dan 9 Zulhijjah. Pahalanya apa Ustaz? Som yaum ya Arafah yukafiru sanatin madiyatin. Ya, kau melihat ya, sanatun madiyah wa mustaqbilah, puasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Berarti puasanya adalah tanggal 9, itu menghapus dosa-dosa selama 1 tahun. 2 tahun kalau puasa Arafah, itu 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Jadi sanatin madiyatin wa ba'dah dan setelahnya, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Tapi kalau puasa Arafah, puasa Tarbiyah itu adalah menghapus dosa-dosa selama 1
Makanya bagi kita yang ada kelonggaran waktu, sehat walafiat, usahakan kita puasa. Jangan sampai kita menikmati daging korban, tapi kita tidak mau merayakan atau tidak mau mengikuti syariat daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Wa qala azza min qail inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warda 'anna rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad, Allahumma salli al muslimin. Allahumma fa'al bala wal bala wal wafa wal fahsya wal munkar wal sayyid wal muhtalibat wa sadat ihan Allah minha babatan amma ladina ha'ata fa'asa bal buldan ismin ha'anak ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa inna ilal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.